Tes tes 1 2 3. Cek 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 1 2 3. Tes tes. Baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadino Valiandra dengan NRP 502631159 dari Departemen Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan hands-on lab programming review sebagai bagian dari tugas perkuliahan pada mata kuliah pengembangan sistem dan operasi, sekaligus evaluasi pada kemampuan dasar Python sebelum melanjutkan ke materi DevNet Associate. Nah, lab ini tuh bertujuan untuk uh, mereview kembali konsep fundamental dalam Python. Um, Mulai dari environment setup, penggunaan interpreter dan Visual Studio Code, kemudian ada juga pengolahan tipe data dan variabel, struktur data seperti list dan directory, penggunaan input dari user, implementasi conditional statement dan looping, hingga metode ke akses file. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan setiap bagian secara bertahap, mulai dari part 1 hingga part ke-7. Lalu, saya akan menampilkan hasil eksekusi program untuk memastikan setiap langkah-langkah yang telah saya lakukan itu berjalan dengan baik. Nah, pada episode kali ini saya berharap bisa menunjukkan pemahaman saya terhadap dasar-dasar pemrograman Python yang nantinya akan menjadi fondasi saya dalam pembelajaran automation dan network programming. Baik, langsung saja kita mulai dari part pertama. Di part pertama ini kita disuruh untuk menjalankan uh, environment device FM atau virtual machine dari lab environment ini. Nah, di mana saya sudah mendownload dan lab menjalankan device lab virtual machine ini. Nah, lalu kita langsung saja ke part kedua, yang dimana part kedua itu kita mulai menjalankan Python dan VS Code-nya. Kita mulai dari step yang pertama dulu, yang dimana kita harus membuka terminal ya. Bentar. Yang dimana kita harus membuka terminal. Nah, terminal ini kita langsung aja menjalankan command, yaitu menjalankan command untuk melihat Python 3 kita tuh versi berapa. Ya, commandnya itu kan seperti ini. Version. Nah, dimana bisa kita lihat Python saya ini versinya adalah 3.8.2. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Python Interactive Interpreter dengan komen sebagai berikut. Nah, kalau tandanya sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil masuk ke dalam uh, interpreternya. Jadi kita langsung aja menguji pada step 2 ya. Di step 2 ini kita akan menguji misal penambahan dari matematika A plus B, subtraction dari A min B, kemudian ada juga multiplication A kali B, ada division dari A bagi B, ada eksponen A kuadrat gitu lah. Oke, yang pertama yang bagian A ini kita coba menjalankan 2 plus 3. Oke, bisa 5, 10 min 4. Oke, 6, 2 kali 4. Oke, 8, 20 bagi 5, 4. Dan 3 eksponensial 2, yaitu 9. 3 kuadrat lah. Nah, ketika ini sudah berhasil tuh saya coba menggunakan metode dalam kurung, yang dimana kita melihat siapa dulu yang akan diprioritaskan. Misal ya, 2 plus 3 dikali 4. Nah, hasilnya 20. Dimana 2 plus 3 kan 5, 5 dikali 4 yaitu 20. Nah, kita langsung saja quit dari interpreternya. Caranya komen seperti ini. Nah, kita sudah quit dari interpreternya. Nah, kita coba full screen kan saja ya, biar jangan terlalu full screen deh. Nah, seperti ini. Lalu ini ada yang namanya yang B ini. Kita coba masuk lagi ya ke tidak, kita
ke step 3 langsung. Kita ke step 3 langsung ini. Kita dimana kita harus membuka Python 3 kembali ya. Nah, ketika sudah muncul interpreternya itu, kita langsung uh, coba menggunakan tanda petik ini, hello world. Oke, aduh, caranya gimana? Hello world. Nah, kita muncul hello world seperti ini. Atau kalau tidak, saya akan split layarnya. Bukan. Nah, saya kan split layarnya itu seperti ini. Nah, biar bisa mudah untuk dibaca. Gimana ya cara nutupnya? Nah, kita langsung ke coba ini kesini. Nah, kita ke step 3 ya. Step 3, print comment can be also be used directly in interactive interpreter. Kita ngeprint lagi, coba kita ngeprint lagi print hello world. Apakah bisa? Ctrl Shift V. Hello world juga bisa, lalu kita quit. Oke, lalu kita ke step keempat, yang dimana step keempat itu kita akan membuka VS Code ya, dimana kita akan membuka VS Code. Nah, kita coba buka VS Code. Kita di sini tuh harus membuat file baru, new file, oke, new file. Sebenarnya tuh kita harus bikin folder baru terlebih dahulu aja. Aduh, maaf. Kita bikin folder dulu aja di sini. Caranya bikin folder gimana ya di Linux? Folder name PSO. Kita bikin folder device VM. Oke, kita masuk ke foldernya. Open folder PSO. Nah, cara bikin file gimana ya bikin file? Udah kita nanti aja ini. Kita langsung aja new file ya. Kita print hello world tadi diberikan ya, mana? Kita print hello world. Nah, save dulu. Aduh. Nah, kita save di PSO. Nah, kita save di PSO. Filenya tuh di PSO. Oke, kita sudah memulai. Aduh, saya lupa nge-rename ya. Yang benar kita harus nge-rename terlebih dahulu. Hmm, saya tidak terbiasa dengan menggunakan Linux, jadi mohon maaf jika terbata-bata ya. Cara ini gimana ya? New file py. Nah, mana sih caranya? Kejiran. Bentar. Nah, kita tes.py. Nah, kita sudah berhasil membuat file ya. Tadi saya lupa tidak membuat filenya. Jadi kita coba run. Apakah bisa? Nah, bisa kan? Hello world. Oke, bagus. Lanjut langkah selanjutnya itu kita akan menyimpan filenya. Kita sudah menyimpan filenya itu. Nah, lalu kita sudah menjalankan juga. Lalu kita menjalankan scriptnya itu secara manual, coba di sini apa namanya, di terminalnya. Jadi kita membuka dulu.
membuka direktorinya terlebih dahulu. Kita copy, kita tap dulu namanya cd cd labs devnet src ke test.py. eh salah kah? Ntar device sc. Oh ini pso copy root ya. Test.py. cd aduh oh cd cd labs. Loh, kok no such directory ya? No, you comment just VS Code, you manually launch Python, quickly run your script. Kini saya sudah melakukannya. Nah, yang ini. Kok saya tidak tahu ininya copy paste, coba copy paste cd. Nah, coba. Wait, kita coba reset. Karena saya tidak familiar dengan Linux, jadi mohon maaf jika terbata-bata lagi ya sekali lagi. Lah, tidak. Not in directory. Nggak bisa masuk ke dalam foldernya ya. cd device home kah? pso, coba pso. Oh, coba ini.
Hmm. Nah, kita sudah masuk ke sini. Coba kita klik Python 3 test.py. Loh, Python 3 test.py. Python. Oh, kok kita salah masuknya ya? Labs .src Python. Nah, coba saya pindah ya filenya ke sini. Jadi ini saya copy mana? Nah, harusnya bisa. Oh, labs PSO. Oke, oke. Coba kita buka lagi. Kita ganti ininya itu jadi PSO. Ini src nya ini Deva SC. Bukan lab, berarti PSO. Loh? Oh, langsung gini dong. Nah, oke, jadi setelah sekian lama akhirnya muncul ya PSO. Kita sudah muncul atau sudah bisa berhasil masuk ke dalam PSO, folder PSO. Lanjut kita ke test.py. Maaf kalau lama ya. Duh, astaga. Python 3 test.py. Nah, sudah berhasil, hello world. Langsung kita ke CD. Kita balik ke sini. Kita coba melakukan step ini ya. Kita melakukan duh, step yang berarti step yang G. Kita melakukan step yang G. Yang dimana step yang G ini kita mencoba menjalankan Python di sini. Python 3 lab. Nah, ini langsung ke PSO aja, PSO dot, karena directory saya tuh ternyata berbeda ya. Di PSO langsung, kalau setelah itu PSO test.py. Hello world, sudah berhasil ke step yang G. Langsung kita ke part 3, review data types and variable. Di sini dimana kita tuh harus menjalankan, kita harus quit dulu gak sih? Atau gimana? Ya, nggak perlu quit gak sih? Python 3. Nah, kita langsung ke Python 3. Yang dimana step 1 ini kita itu harus melakukan review terhadap tipe data dasar dalam Python menggunakan interaktif interpreter seperti yang tadi. Nah, kalau dalam pemrograman data itu digunakan, tipe data itu digunakan untuk mengklasifikasikan jenis data yang diperoleh atau yang diproses oleh sistem. Interpreter perlu, dan juga interpreter itu perlu untuk mengetahui apakah data tersebut berupa angka, teks, atau nilai logika. Nah, agar sistem bisa memproses dengan benar. Nah, lalu ada juga empat tipe data, yaitu ada integer, float,
string dan boolean. Nah, kita langsung ke step pertama, yang dimana kita harus menjalankan konten 3 ini. Lalu kita menjalankan tipe 98, dimana itu akan muncul kelas integer seperti yang diberikan. Nah, kelas integer tipe 98.6 itu adalah tipe data float. Lalu tipe data high ini sepertinya string, ya, string. Nah, lalu tipe data true ini adalah boolean. Tipe data ini adalah boolean. Oke, lanjut ke step kedua. Step kedua tuh kita memvalidasi integer. Operatornya tuh kalau tanda seperti ini tuh lebih besar dari, kalau seperti ini itu kurang dari. Kalau sama dengan itu ya equal to, kalau tanda seru sama dengan itu not equal to, kalau lebih besar dari lalu sama dengan itu greater than or equal to, lalu lebih kecil sama dengan itu less than or equal to. Dimana kita langsung ke prakteknya saja. Kalau satu lebih kecil daripada, kalau dua lebih besar daripada satu tuh tandanya kan seperti ini, true. Kalau satu itu lebih besar dari satu, false. Kalau satu equal to satu, true. Kalau satu, aduh, kalau satu lebih kecil sama dengan, kalau satu lebih kurang dari sama dengan satu, itu sama dengan false. Sama dengan true. Kalau satu lebih besar dari satu, kalau satu lebih besar sama dengan satu, sama dengan true. Itu logikanya, oke. Lanjut ke validasi float. Dari mana kita langsung mengujinya dengan, kalau begini kan berarti di step 3 ini kan berarti kita harus mendemonstrasikan tuh bagaimana membuat dan menggunakan variabel di Python. Nah, kalau seperti ini kan sama dengan ini kan sama dengan ya. Oke. Kalau X itu berarti kalau gimana ya? The boolean with to value. Oke. Jadi single equal sign itu digunakan kalau sama dengan satu itu, kalau sama dengannya cuma satu itu digunakan untuk assignment atau pemberian nilai. Kalau sama dengan itu dua, itu digunakan untuk comparison atau perbandingan. Kalau misalkan X sama dengan, duh, 3 sama dengan X sama dengan 3. Jadi X kali 5, 3 kali 5, 15. Oke, betul. Cisco kali X. Cisco. Aduh. Oke, betul. Lanjut kita ke step yang keempat. Step yang keempat itu kita harus bisa mendemonstrasikan proses can con proses concatenates ya, concatenates, yaitu concatenates itu artinya penggabungan beberapa string menjadi satu string utuh. Dimana kita ketika melakukan pengembangan aplikasi, concatenating itu ya sering digunakan untuk membentuk output dinamis seperti pesan notifikasi atau format dalam laporan. Sekarang kita coba menjalankan ini. Printnya belum ya. Cisco Networking Academy, karena printnya kan str string 1 string 2 string 3 itu ditambahkan.
yang akhirnya menjadikan Cisco Networking Academy. Lalu kita masuk ke dalam step yang kelima. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan lebih dahulu yang step 4 ini tuh kesimpulannya adalah operator plus itu digunakan untuk menggabungkan string secara eksplisit. Sedangkan pemisahan dengan koma, yaitu pemisahan dengan koma itu pada fungsi print ini. Nah, ini kan tidak ada koma ya. Maksudnya ini plus ini sebenarnya koma ya. Ya, maksudnya ini koma itu pemisahan koma itu digunakan untuk memisah fungsi-fungsinya dan juga menambahkan spasi antar elemen. Oke. Sebenarnya itu bisa plus dan bisa koma. Lanjut kita ke step yang kelima. Part 3 step yang kelima. Kita membuat variabel X terlebih dahulu. Sebelum itu saya menjelaskan terlebih dahulu step 5 itu bagaimana. Nah, di step 5 ini saya disuruh untuk mendemonstrasikan proses tipe casting, yaitu konversi dari satu tipe ke tipe data ke tipe data yang lain. Nah, tipe casting ini sangat penting karena operasi tertentu tidak dapat dilakukan jika tipenya itu tidak sesuai atau invalid. Kita langsung aja ke prakteknya. X3 print Nah, nanti itu akan muncul tipenya itu error. Nah, karena error itu terjadi karena Python itu tidak mengizinkan penggabungan string dan integer secara langsung. Jadi tidak boleh seperti itu. Kemudian yang B, menggunakan string untuk casting. Ya, kita coba run terlebih dahulu yang ini. Oke, tipe value of X is 3. Terus tipe X integer. Nah, ini adalah tipe datanya. Tipe datanya integer. Nah, habis hasilnya tuh masih int atau integer. Nah, karena kita hanya mengubah sementara dalam fungsi print dalam kurungnya. Kemudian kita step C, di mana kita tuh harus bisa mengubah tipe data secara permanen. Nah, berikutnya adalah komennya. Kelasnya string, oke. Kemudian kita ke yang D, yaitu formatting float, professional output. Coba kita kopikan semua aja. The value of num is 3 karena ini adalah pi. 22/7 adalah pi di lingkaran. Nah, sekarang saya akan batasi menjadi 2 angka desimal ya. Kita akan coba batasi menjadi angka desimal. The value of pi is 3.14. Karena apa? Karena kita hanya menggunakan 2 angka di belakang koma. Nah, kenapa ini part 3 itu sangat penting? Karena tipe casting karena di part 3 ini kita menggunakan tipe casting yang sangat penting dalam integrasi sistem dan pengolahan datanya, karena perbedaan tipe data itu sering menjadi sumber masalah atau sumber error pada pemrograman yang biasa kita lakukan. Nah, di mana formatting angka itu juga sangat penting dalam reporting, dashboard maupun aplikasi finansial agar output yang dihasilkan itu presisi dan akurat dan juga tentunya profesional. Oke, kita lanjut ke part keempat, review list and directories. Nah, di mana pada tahap ini tuh saya akan mereview structure dari data list dalam Python. Dan juga list itu digunakan untuk menyimpan multiple data yang bersifat ordered atau berurutan. Nah, dalam banyak bahasa atau bahasa pemrograman seperti HTML, Python, Java, dan lain sebagainya itu, struktur ini tuh dikenal sebagai array. Nah, kenapa list itu sangat penting? Karena digunakan untuk menyimpan kumpulan device, IP address, user, atau data lainnya yang perlu diproses secara iteratif. Oke, step pertama ini
kita akan membuat list, dimana listnya itu adalah hostname R1 hingga S2. Ketika kita jalankan satu terlebih dahulu, kelasnya tergolong list. Oke, kelasnya tergolong list. Lalu kita menghitung jumlah item ya. Kita menghitung jumlah itemnya pada contoh studi kasusnya itu hostname. Nah, hostname-nya itu 5 karena 1 2 3 4 5. Ada 5. Listnya itu ada 5. Lalu kita coba menampilkan isi dari listnya. Jadi kita hostname R1 R2 R3 R4. Nah, bisa yang seperti saya bilang tadi, hostname itu ada 5 dengan hostname sebagai berikut: R1 R2 R3 S1 S2. Nah, lalu kita masuk ke mengakses elemen pertama. Kita coba R1 hostname-nya itu 0. Jadi 0 itu apa? 0 itu adalah R1. Kalau hostname-nya 1 berarti R2 gitu. Mengakses elemen terakhir min 1. S2. Ini adalah elemen terakhir. Kalau elemen terakhirnya itu min 2, apa itu jadi S1 gitu. Jadi ini bisa dibayangkan tuh seperti ini. 0 1 iya nggak sih? 0 1 ya, karena sejenisnya itu adalah min 1 berarti ya itulah pokoknya. Lalu kita mengubah elemen berdasarkan indeksnya. Kita coba apa ini? Nanti yang muncul itu adalah RTR 1. Yang muncul itu ada ini. RTR 1, RTR 2, RTR 1, R2, R3, R1, S2. Kenapa ini demikian terjadi? Karena kita sudah mengotak-atik pada bagian kita mengganti elemen pertamanya, yaitu hostname-nya. Jadi RT 1 R1. Lalu kita menghapus elemen dengan del. Nah, saya akan coba menghapus, kita dari kasusnya itu kita mencoba menghapus elemen R3, list ketiga. Coba. Nah, seperti ini. Oke, lalu outputnya seperti itu sudah. Nah, sebelum saya mengakhiri pada part 3 ini, saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu list. Jadi list itu merupakan struktur data fundamental dalam automation scripting karena memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk koleksi yang dapat diiterasi menggunakan loop. Jadi itu akan berulang-ulang atau looping. Nah, manipulasi indeks itu juga sangat penting ketika kita perlu memodifikasi atau menghapus elemen tertentu dalam suatu dataset. Lalu kita lanjut ke part hmm, part saya apakah tadi saya ada yang salah menjelaskannya? Sepertinya oke, sudah seperti itu. Kita lanjut ke part ini kan. Eh part 4, oke, part 4. Nah, part 4 ini saya part itu penting karena directory adalah struktur data utama dalam network automation. Biasanya dipakai untuk mapping device, IP, user,
usernya itu biasanya pada bagian role, FLAN-nya itu pada bagian ID dan lain sebagainya. Nah, dimana pada tahap ini tuh saya harus mereview metode-metode dari struktur data directory dalam Python. Dimana directory itu digunakan untuk menyimpan data dalam format key value pair. Dan juga struktur ini juga sangat powerful karena memungkinkan kita mengakses data berdasarkan queue, bukan berdasarkan posisi indeks seperti pada list. Kemudian juga dalam konteks automation jaringan, dictionary itu sering digunakan untuk memetakan hostname ke IP address atau parameter konfigurasi lainnya. Oke, sekarang saya akan mencoba membuat directory bernama IP address yang berisi 3 key value pair pada step 1. Pada part 4. Oh, oke, saya salah menge-show ya. Seharusnya ini kita ke step 2 ya. Kita coba menjalankan ini. Lalu juga ini. Kelasnya adalah dictionary. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa variabel tersebut adalah dictionary. Lanjut kita mengakses nilai berdasarkan key-nya. Langsung aja kita praktekkan. 010.1.1.1. Ini adalah IP address-nya. IP address dari R1. Nah, kita coba juga untuk menambahkan key baru. Nah, ini adalah key barunya dari S1. Lalu kita akan coba mengubah value R3 menjadi list. R3 menjadi list. Ini ya. Ini adalah value dari R3 yang telah kita buat, yaitu pengaruhnya pada sini. Lanjut kita ke part kelima. Ya, part kelima itu sebelum itu saya menjelaskan dulu. Saya menambahkan poin kecil, yaitu pertama di directory itu merupakan struktur data utama dalam automation scripting karena memungkinkan penyimpanan konfigurasi dalam format key value yang fleksibel atau bisa digunakan di mana-mana. Kemudian ada kemampuan menyimpan list di dalam directory itu sangat penting untuk mengenangkan skenario kompleks seperti device dengan multiple interference atau multiple IP address. Lanjut kita ke part 5 step 1 ya, dimana kita harus membuat fungsi input untuk dimana di sini tuh saya disuruh untuk mereview penggunaan fungsi input untuk menerima data dari user. Nah, dalam pengembangan aplikasi, contohnya aplikasi apapun itu, input dari user merupakan komponen penting karena memungkinkan program berinteraksi secara dinamis. Kemudian juga fungsi input itu akan menghentikan eksekusi program sementara dan menunggu user memasukkan data melalui keyboard. Oke, coba kita lanjut saja ke bagian praktek, yaitu first name input ini. What is your first name? Misal Andra. Oke, sudah menjawab. Lalu kita coba print. Sorry. Halo Andra. Oke, baik. Kemudian kita yang step 1 ini tuh menekankan bahwa fungsi input secara default itu mengembalikan tipe data string. Nah, oleh karena itu jika ingin digunakan dalam operasi numerik, perlu juga dilakukan tipe casting terlebih dahulu. Nah, yang step 2 ini kita harus masuk ke dalam file ini guys. File, coba kita quit dulu. Kita harus masuk ke file PSO. Kita masuk ke file PCSO. Oke, kita masuk ke file PSO.
Hmm. Kita buat file baru yang namanya apa nih? Person info.py. Atau gini aja deh biar nggak bingung ya. Kita coba cd ke sini biar konsisten aja. Kita buat info.py. Nah, lalu kita eh, membuat file. Nah, saya juga sudah membuat contekannya sebenarnya. Jadi saya harus langsung paste aja karena saya sudah membuat contekannya. Nah, ini adalah file yang tadi kita buat. Ntar biar kelihatan semuanya. Coba kita save dan lalu kita run. But use your first name Andra file. Nah, berapa ya? 20. Oke, betul ya, betul sekali. Bentar. Saya harus Oke. Lalu kita coba jalankan. Oke, kita sudah ya. Sudah step 2 itu sudah selesai ya maksudnya. Saya beri kesimpulan dulu bahwasanya penggunaan input function itu memungkinkan pengguna menerima parameter secara dinamis. Nah, dan juga hal ini tuh merupakan dasar dari pengembangan aplikasi interaktif seperti aplikasi yang terbaru saat ini apalah itu. Nah, lalu ada automation tools maupun CLI based utility program. Nah, juga dengan menyimpan input ke dalam variabel, data dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan sistem. Lalu kita masuk atau kembali ke terminal lagi. Ya. Kita masuk ke Python 3. Aduh, kalau kita masuknya ke interpreter ya, kita coba langsung paksakan karena saya sudah membuat contekan juga tadi kan. Loh, oke. Loh, salah. Maksudnya saya kita taruh CD langsung sini. Nah, terus kita run. Udah. Ini udah selesai sih step kita itu. Langsung aja kita ke part yang keenam. Dimana yang part keenam itu kita harus create an if or else function. Dimana saya harus mendemonstrasikan penggunaan conditional statement menggunakan struktur if and else. Lalu di conditional statement ini digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi. Jika kondisi itu bernilai true, maka blok kode tentu akan dapat dijalankan. Jika false, maka blok kode alternatif akan dijalankan. Dan juga struktur ini tuh penting karena karena dalam automation memungkinkan sistem mengambil keputusan berdasarkan parameter tertentu. Nah, lalu coba kita buka ini, buka
folder labs devnet Python, lalu kita buat file baru yang namanya iflan.py. Nah, lalu kita masuk ke dalam VS Code-nya. Oke. Lalu saya juga sudah membuat contekannya yang dimana nanti kodenya akan seperti ini. Ketika kita run, the native flan and the data flan are different. Karena satu itu tidak sama dengan 100, jadi ya berbeda. Lanjut kita ubah variabel nilainya, native flannya itu adalah satu semua yang kita run lagi. Nah, the native flan and the data flan are the same, jadi sama. Kenapa itu terjadi? Karena di sini ada conditional logic. Jadi yaitu conditional logic itu adalah dasar dari automation decision making. Nah, dalam konteks jaringan, logika itu bisa digunakan untuk memvalidasi konfigurasi dan juga mengecek kesesuaian antara parameter atau menentukan tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, lalu juga operator itu digunakan untuk comparison atau perbandingan. Sedangkan sama dengan operator sama dengan dua, sama dengan itu ada dua, itu digunakan untuk comparison. Sedangkan operator sama dengan itu cuma satu digunakan untuk assignment. Oke. Lanjut ke step yang kedua. Part 6 yang step kedua. Dimana pada itu saya harus mendemonstrasikan struktur if, elif, dan juga else. Nah, lalu struktur itu digunakan ketika terdapat lebih dari dua kemungkinan kondisi harus dievaluasi. Nah, dalam contoh ini saya membuat script yang menerima input nomor IP version 4 ACL, kemudian menentukan apakah ACL tersebut termasuk standar extended atau bukan keduanya. Nah, struktur itu mencerminkan decision logic yang umum digunakan dalam validasi konfigurasi jaringan. Coba kita masuk ke data lagi, ke terminal lagi. Lalu kita buat file baru yang namanya touchifacl.py. Lalu dalam filenya saya juga udah membuat contekan yang dimana ketika kita tinggal kopas saja dan kita coba save dan run. Dimana what is the IP v4 ACL number? Nah, coba kita uji menggunakan 10. Kita uji menggunakan 10. This is a standard. Nah, ini adalah standar dari IPv4 ACL. Lalu tes yang kedua kita coba menjalankan 110. This is extended ya. Tadi standar, sekarang extended. Kalau sekarang kita coba mengetes lagi pada angka 200. This is not standard and not extended. Oke. Jadi struktur if atau elif atau else itu memungkinkan sistem mengevaluasi beberapa kondisi secara berurutan. Nah, Python itu akan menggantikan evaluasi setelah menemukan kondisi pertama yang bernilai true. Lalu juga penggunaan tipe casting dengan integer itu sangat penting karena input secara default itu menghasilkan string, sedangkan perbandingan numerik membutuhkan tipe integer. Lanjut kita ke step yang ketiga, yang dimana step ketiga ini kita harus mendemonstrasikan menggunakan for loop. Nah, for loop itu digunakan untuk melakukan iterasi terhadap setiap elemen dari suatu list. Dalam automation jaringan, for loop itu biasanya digunakan untuk memproses banyak device, banyak IP address, atau banyak konfigurasi secara berulang. Lalu kemudian kita masuk ke interactive interpreter di terminal. Di terminal kita harus menjalankan Python 3. Lalu kita
Lalu kita langsung kopas saja, dan juga kita for item ini kopas. Lalu juga kok tidak ada outputnya. Oh bentar, astaga. Oke, ulang. Dah, coba kita ulang ya. Error ya. Kenapa ini error? Kenapa ini error, guys? Aduh, kenapa error? Name error, name S2 is not defined. Lah, coba. Device for item. Kenapa ini error for the item in device? Gunakan enter. Nah, ini adalah output yang muncul ya. Ini adalah output yang muncul. Nah, for loop itu membaca setiap elemen dalam list secara berurutan dan juga mengeksekusi blok kode di dalamnya. Lalu kita coba akan memfilter hanya device yang diawali huruf R saja yang bisa keluar. Jadi ini coba yang B ya. Enter lagi. Nah, R1, R2, R3. Nah, lalu kita coba membuat list baru dengan append yang dimana kita harus mengopi ini dulu switches, lalu for item in device, lalu switches lagi. Apa yang muncul? Nah, syntax error. Nah, muncul S1 dan S2. Ya walaupun ada error sih, tapi saya nggak tahu kenapa errornya. Nah, for loop di sini tuh juga sangat penting dalam automation karena memungkinkan eksekusi perintah ke banyak perangkat secara berulang. Nah, lalu ada kombinasi for loop dan append memungkinkan kita membangun di dataset baru berdasarkan kondisi tertentu. Lalu kita lanjut ke part 6 yang step 4. Mana part ini tuh while looping ya. Kita harus mendefinisikan menggunakan while loop. Ya, berbeda dengan loop yang tadi yang melakukan iterasi berdasarkan jumlah elemen, while loop kali itu akan terus berjalan selama kondisi yang ditentukan bernilai itu true. Nah, jika kondisi itu tidak pernah menjadi false, maka program dapat berjalan tanpa henti atau infinite atau terus berulang-ulang loopnya.
Nah, di terminal, kita coba buat di terminal. Coba kita quit. Kita buat file baru yang namanya bebas ya, whileloop.py. Langsung buka sekalian terminal. Lalu kita juga harus masukkan kodenya. Ini kodenya. Coba kita run. Enter number to konto. Nah, sini coba kita berapa ya? 10 lah. Nah, 1,10. Kalaupun 100, bentar. Ini ada versi keduanya ya. Versi keduanya kita bisa coba copy sini. Kita coba berapa ya ini? 10. Tetap 10, tapi bedanya itu adalah tadi kalau misalkan pola while true dengan break sering digunakan dalam automation untuk membuat loop yang berjalan terus sampai kondisi itu terpenuhi. Nah, juga teknik itu juga umum digunakan untuk monitoring sistem, rate reconnection mechanism atau CL interaction loop. Lanjut kita ke part 6 yang step kelima. Use a while loop to check for user quit comment. Pada step ini saya harus memodifikasi script sebelumnya agar program itu dapat berjalan berulang kali sama user mengetikkan perintah keluar seperti queue atau quit. Nah, juga step ini atau pendekatan itu juga sering digunakan dalam pembuatan CLI tools dan interactive automation script. Kita buka file ini, file yang tadi. Kita menggunakan kode yang ini. Coba kita save dan taruh. Yang 3, 3, misalkan 5, 5. Kalau kita quit, nah selesai. Ya bedanya paling itu doang sih. Quit atau key itu bisa. Nah, jadi pola while true dengan conditional break itu sangat umum digunakan dalam pembuatan interaktif CLI application. Lalu juga ada outer loop itu mengontrol life cycle program, sedangkan inner loop itu mengontrol program perhitungan. Dan juga struktur ini juga mencerminkan pada control flow yang sering digunakan dalam automation script. Kita lanjut ke part 7 step 1 ya. Dimana saya harus bisa gimana tuh saya harus mengakses dan membaca file eksternal menggunakan Python. Lalu dalam automation, kemampuan membaca file sangat penting karena banyak sistem menyimpan data dalam bentuk file seperti configuration file, inventory file, atau log file. Nah, untuk mengakses file, Python tuh menyediakan fungsi open dengan beberapa metode atau mode. Di antaranya adalah R yaitu read, wait atau W itu adalah write, dan E atau A itu adalah append. Lalu kita coba ke terminal lagi, lalu kita ls, lalu kita buat file baru. ls itu untuk mengecek file kita apa aja yang ada di folder Python. Kita buat file yang namanya adalah file access.py. Lalu kita masuk filenya dan kita langsung aja kopikan kode yang ini. Kita run. Nah, ini adalah Cisco ini. Nah, open itu digunakan untuk membuka file.
Lalu juga R itu berarti read mode. Ya, mana sih R? Nah, ini read mode. Lalu ada for loop baca setiap barisan. For loop. Ya, ada for loop ini. Lalu juga ada print. Ada close yang digunakan untuk menutup file dan membersihkan resource. Nah, lalu akan muncul output Cisco ini, Cisco 819, 881, dan 888. Nah, dalam automation itu file sering digunakan untuk sebagai sumber data eksternal. Dengan menggunakan open dan for loop, kita dapat membaca setiap baris file dan mempernya sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu menutup file menggunakan close penting untuk menghindari memory leak atau resource locking. Lanjut ke part 7, step kedua. Ya, step kedua. Remove the blank lines from the output. Dimana saya harus dimana kalau di tahap sebelumnya itu ketika file dibaca dan dicetak, setiap barisnya itu biasanya memiliki new line atau new line karakter atau karakter thread end atau tanda atau kebalik end di akhir. Nah, akibatnya saat dicetak muncul spasi kosong tambahan antara baris. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya akan menggunakan metode strip untuk menghapus white space atau new line karakter dari setiap barisnya. Sebelum outputnya itu dicetak. Nah, metode ini juga sangat umum digunakan dalam data pre-processing sebelum data diproses lebih lanjut. Oke, kita masuk ke file yang tadi ya udah. Kita ubah datanya seperti ini. Kalau kita run, nah itu perubahannya itu bisa kita lihat pada item ini. Perubahannya itu bisa kita lihat pada kode tersebut. Kita jalankan script yang keluar akan seperti ini. Nah, bedanya itu dia tidak ada spasinya. Oke, itu aja sih sebenarnya. Lanjut ke step ketiga. Step ketiga ini kita memodifikasi script sebelumnya agar setiap baris dalam file itu tidak hanya dicetak, tetapi juga disimpan ke dalam sebuah list. Nah, dalam praktek automation, data dari file itu biasanya disimpan ke dalam struktur data lokal seperti list agar dapat diproses, difilter atau dimanipulasi lebih lanjut tanpa memengaruhi sumber aslinya. Lalu kita di terminal. Kita coba masuk terminal. Kita masuk ke file access yang tadi kita ubah ya datanya sebagai contoh ini. Kita save langsung taran. Nah, itu kode device ini tuh membuat list kosong. Lalu device append item ini membuat atau menambahkan setiap baris item ke dalam list. Kemudian ada print device yang dimana kita harus menampilkan semua hasil listnya. Nah, isinya tuh sudah tersimpan ke dalam sebuah list device. Nah, dalam automation scripting biasanya file itu dibaca sekali atau disalin ke dalam struktur data seperti list untuk diproses lebih lanjut. Nah, dengan menggunakan data ke dalam list, kita dapat melakukan filtering, looping, parsing atau format atau transformasi tanpa perlu membaca ulang ke setiap file, ke setiap kali. Lanjut ke step terakhir pada part terakhir juga yaitu part 7. Dimana kita harus membuat script yang memungkinkan user menambahkan device baru ke dalam file device.txt. Dan dimana saya akan menggunakan mode append atau A pada fungsi open agar data baru itu ditambahkan ke file tanpa mengganggu isi sebelumnya. Lalu pendekatan itu juga sangat umum dalam automation untuk memperbarui inventory atau menambahkan konfigurasi baru ke dalam file log atau database berbasis file. Oke, kita coba masuk ke file yang tadi. Atau kita membuat file baru? Oh, kita bikin file baru ya, ternyata di sini. Oke. Kita kopaskan saja langsung kodenya. Karena saya juga sudah membuat di contekan saya.
enter device name. Nah, sebelum itu saya akan bilang dulu kode-kodenya itu apa saja, variabelnya. A ini tuh digunakan untuk append. Lalu while true membuat program berjalan terus, while true. Lalu juga jika user mengetik exit ya, ketika user mengetik exit kita akan keluar program atau program itu akan berhenti. Lalu ketika file write itu menambahkan, mana sih file write? File write ini itu menambahkan device baru ke file. Lalu ada n itu untuk memastikan device ditulis di baris baru. Lalu file close itu untuk nge-close program. Oke, ketika kita jalankan, kita coba contohnya itu kita coba Cisco 141 router. Device name. Lalu kita exit. All done. Nah, mode append itu memungkinkan sistem memperbarui file tanpa menghapus data sebelumnya. Jadi sistem itu hanya menyimpan. Nah, pola while loop dengan exit condition itu sangat umum dalam proses pembuatan CLI based automation tools. Lalu script itu mempresentasikan dasar dari sistem inventory management sederhana berbasis file. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dari tugas lab Python programming ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih sudah menyimak, dan mohon maaf sekali jika ada yang salah dan masih perlu banyak yang dipelajari dan dibenahi dan juga direvisi. Saya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih dan sampai jumpa dan selamat siang.